Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Darjab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Mernan. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Kejaguan yang berlokasi di Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik baik di kelas 11 MIPA pada materi program linear. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini semua dalam keadaan baik ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada 4 ya yang tidak berangkat ya? Iya. Ada yang pertama siapa? Abi. Terus yang kedua? Bisa. Terus yang Saki. Satu lagi? Yanto ya. Yaudah ya. Sakit semua? Ya sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini penyakitnya diangkat, segera sembuh agar kita bisa berkumpul lagi belajar dalam pelajaran matematika ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, kalian mempelajari dulu tentang terkait materi program linear ya, program linear. Terus kemudian kemarin juga saya sudah sampaikan, sudah saya share di grup WA ya, terkait bahan ajar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan pada hari ini. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, insya Allah kita hari ini akan membahas materi tentang program linear ya, materi program linear. Oke, program linear. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, nantinya setelah kita mempelajari program linear melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu maupun penugasan kelompok, terus nanti ada diskusi kelompok ya. Diskusinya nanti berbantuan LKPD atau lembaga kerja strategik, dan program progress learning nanti diharapkan kalian itu yang pertama bisa membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang menentukan nilai optimum ya, menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu kan ada 2 ya. Yang pertama nilai maksimum, yang kedua adalah nilai minimum ya. Nanti kalian bisa menemukan nilai optimum dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Mudah-mudahan dengan nantinya diskusi secara kelompok, terus nanti saya juga melaksanakan bimbingan ya, kalian bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kemudian berikutnya, di sini saya akan melaksanakan penilaian. Yang pertama tentang penilaian sikap ya. Penilaian sikapnya nanti tekniknya saya akan melaksanakan observasi,
terus nanti bentuknya jurnal penilaian sikap. Terus yang kedua nanti ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bentuknya tes tulis ya. Tes tulisnya nanti akan saya laksanakan setelah pembelajaran dari ini selesai, yaitu menggunakan proses ya. Soalnya bentuk soal boolean. Terus kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti tekniknya adalah unjuk kerja. Nanti kan dari hasil diskusi kelompok kalian, dari RKPD yang sudah dibahas dengan kelompok kalian, nanti kalian presentasikan di depan. Nah, nanti di situ saya akan melaksanakan penilaian keterampilan, menilai kalian tentang unjuk kerja. Terus kemudian bentuknya nanti jurnal penilaian keterampilan seperti itu ya. Itu teknik penilaian dari ini. Terus kemudian sebelum mempelajari materi program ini ya, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai dulu ya. Materi-materi prasyarat ini juga sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Materi prasyaratnya apa saja Pak? Materi prasyaratnya yang pertama yaitu tentang menentukan daerah yang berasal dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau pertidaksamaan ini dua variabel, ada berapa berarti pertidaksamaan? Ada pertidaksamaan linear. Ada satu yang jelas ya. Nah, kalau sudah lebih dari satu berarti namanya sistem kan ya. Menentukan DAP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu ya. Oke. Terus materi prasyarat yang ketiga yaitu tentang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, yaitu dengan menggunakan uji titik pojok ya, seperti itu. Itulah materi-materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mempelajari materi program linear ya. Oke. Karena materi-materi ini sebenarnya kan sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk mengukur kemampuan kalian di materi prasyarat ini, saya akan memberikan beberapa soal ya. Yang pertama tentang soal menentukan DAP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ada soal seperti ini. Manakah DAP dari pertidaksamaan 2x plus 2y lebih dari 4 ya. Itu tanda pertidaksamanya ada sama dengannya tidak? Tidak. Oke. Sekarang saya tanya, kalau tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, nanti garis lurusnya berupa garis solid atau garis yang putus? Putus ya. Kalau ada tanda sama dengannya, nanti garisnya garis solid atau tidak putus. Oke. Coba dari kedua ini ya, mana yang merupakan DHP dari x plus 2y lebih dari 4? Mana coba? Mana coba? Yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Yakin? Yakin. Oke ya, jawabannya benar adalah yang sebelah. Ya, oke. Tidak ada masalah ya untuk menentukan DAP dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. Tidak ada masalah ya. Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua yaitu tentang menentukan DAP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem berarti kan pertidaksamaannya lebih dari satu, jelaskan ya. Oke. Coba angka manakah yang menunjukkan DAP dari sistem pertidaksamaan? Ada yang pertama x min y kurang dari sama dengan min 1. Yang kedua 3x plus 2y kurang dari sama dengan 2. Coba angka yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Coba kalian berapa? Angka manakah yang menunjukkan DAP dari sistem pertidaksamaan?
teman kalian ya. Kalau tandanya kurang dari itu arsirnya di bawah garis atau di atas garis. Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Belum tentu ya, nanti tergantung kemiringan garisnya itu bagaimana ya, gitu ya. Paling aman untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya itu di sebelah mananya ya, kalian kan bisa menguji sembarang titik kan ya, bisa menguji sembarang titik. Misalkan ambil di bawah garisnya atau di atas garisnya, bebas. Nanti ketika sudah disubstitusikan ke pertidaksamaannya, kalau betul berarti itu DHP-nya, kalau salah berarti itu bukan DHP-nya. Misalkan contoh ya, contoh misalkan. Ini sebagai pengawalan. Misalkan di sini ada x plus 2y, x min 2y, x min 2y kurang dari sama dengan 4. Misalkan berarti x-nya di 4, y-nya di min 2. Ini kalau diubah kan seperti ini ya. Ini kan garis x plus 2y sama dengan 4. Tadi pertanyaannya, hasilnya itu kalau kurang dari itu di atasnya atau di bawahnya ya. Paling aman kalian uji sembarang titik saja ya. Misalkan ini kan paling gampang ini saja 0,0 di sini di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya kan ya, kita uji saja 0 kurangi 2 kali 0, apakah kurang dari sama dengan 0 min 0 kurang dari sama dengan 4 ya. 0 kurang dari sama dengan 4. Betul atau salah? 0 itu lebih kecil dari 4. Betul atau salah? Betul ya, berarti ini betul. Karena daerah yang ini betul, berarti ini kan DHP. Ini DHP nya seperti ya. Paling awal itu uji titik ya. Kalau bilang apakah selalu kurang dari itu di bawah garis, ternyata itu tidak, itu kan di atas ya, uji titik. Sudah ada yang bisa menyelesaikan yang ini? Daerahnya yang mana? Yang menunjukkan DHP dari sistem pertidaksamaan X. Yang pertama X min Y kurang dari sama dengan min 1. Yang kedua 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Ditentukan oleh angka 1, 2, 3 atau 4? 4 ya, 4 ya. Sepakat ya semuanya 4 ya? Oke. Kalau misalkan kalian masih bingung atau masih kurang yakin daerahnya mana yang menunjukkan DHP dari sistem pertidaksamaan tersebut, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ya untuk menggambar grafik tersebut ya. Di depan kalian kan sudah ada komputer, bisa kalian nyalakan. Nanti kalian bisa menggunakan GeoGebra tersebut untuk membantu menggambar grafiknya ya, seperti itu. Oke, terus berikutnya yang ketiga yaitu tentang menentukan nilai fungsi tujuan atau fungsi optimumnya. Di sini ada pertanyaan nilai maksimum fungsi ft, y 5x min 2y dari grafik DHP di samping yang dibatasi oleh huruf A, B, C, D. Nah, ada grafik DHP seperti itu A, B, C, D. Silakan kalian cari nilai fungsi maksimum dari grafik DHP tersebut. Yang A
yang A itu titiknya berapa? 0,5. Berarti titik pojok yang A itu 0,5. Terus yang B 0,0. Terus yang C 4,0. Terus terakhir yang D 2,3. Titik-titik pojok tersebut kalian substitusikan ke fungsi tujuan seperti f = sama dengan titik min bulan. Silakan coba nilai maksimumnya itu berapa? Udah ketemu? Udah. Oke, silakan coba. Dia sudah ketemu 20 kayak yang lain bagaimana? Apakah sama sebenarnya? Ketemu min 10 sama yang lain? Sama yang lain 10. Yang B 5 kali 0. Yang B 0 semuanya. Yang C yaitu 4,0. Berarti 5 kali 4 kali 0. Ya, terima kasih. Oke, dari sini jelas terlihat bahwa tadi kan pertanyaannya nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berarti ya 20 ya, itu sebagai nilai maksimum. Nilai minimumnya berarti 10. Nilai minimumnya adalah min 10. Ya, begitu ya. Tidak ada masalah ini untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan ya. Oke. Ketiga materi prasyarat tadi nanti semuanya akan kita gunakan dalam mempelajari program linear. Oke, sebelum kita hari ini mendiskusikan apa itu program linear, untuk apa program linear, saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Silakan kalian cermati video berikut. Silakan kalian cermati. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Program linear itu digunakan untuk menentukan optimasi dari sebuah permasalahan kontekstual ya. Tadi kan ada permasalahan kontekstual guru ini akan membuat kue ya. Kuenya ada dua. Yang pertama donat, yang kedua adalah bakpia ya. Terus tersedia bahan-bahan yaitu tepung terigu sama gula kan ya.
kayak gitu. Terus tadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, bagaimana produksi dari yang nantinya akan dibuat oleh Bu Rini ya. Tadi disampaikan sebenarnya bisa dengan cara menebak-nebak, tapi kan nanti kita akan menjadi menjadi namanya menebak-nebak kan ada beberapa opsi yang harus kita tawarkan kayak gitu ya. Dan nanti pastinya waktunya akan menjadi lama. Terus juga tadi disampaikan sing gampang baik dari gawe sakake-akeh buatlah sebanyak-banyaknya. Tetapi kalaupun nanti Bu Rini mau membuat sebanyak-banyaknya ya, tetapi kan ternyata tadi terbatas oleh persediaan bahan ya. Kan tadi kan persediaan tepung terigu itu hanya berapa ya. Terus persediaan gula juga terbatas hanya berapa. Begitu kan ya. Nah, lalu bagaimana cara agar Bu Rini mendapat keuntungan maksimum? Bu Rini itu harus membuat kue donat berapa, kue bakpia berapa dengan persediaan gula dan tepung terigu sebanyak seperti itu ya. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut itu sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan program linear ya. Pada pertemuan sebelumnya dan kemarin sudah saya instruksikan untuk mencari referensi entah dari buku, entah dari internet. Kalian silakan mempelajari dulu tentang materi program linear. Kemudian kemarin juga sudah saya share bahan ajar terkait materi program linear. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan di video tersebut. Cara penyelesaiannya bagaimana kalau menggunakan program linear ya. Oke, di sini saya akan membagikan LKPD bagi cara peserta didik. Untuk diskusi kelompoknya sudah saya sampaikan ya, seperti yang biasa dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian diskusikan, kumpul sama teman satu kelompoknya, duduk yang rileks, yang nyaman. Terus kalau misalkan dari bahan ajar yang sudah saya sampaikan ternyata masih sangat minim materinya, kalian bisa menggunakan referensi dari internet. Silakan kalian pakai saja komputer yang ada di depan kalian untuk mencari sumber materi lain ya. Oke, silakan kalian mulai diskusi tentang tadi yang permasalahan yang pertama dari ini ya. Terus juga ditambahi beberapa permasalahan itu di LKPD. Silakan kalian diskusikan. Oke, silakan mulai diskusikan. Iya, di situ. Ya 10,20 terus 80,20. Untuk menggambar grafik di HP-nya kalian pakai bantuan aplikasi GeoGebra Online saja ya. Ya. Gimana buat? Ini kok hilang sih? Kurang lebih dari terus yang Y-nya jadi sama dengan 20. Jadi sama dengan 20. Terus yang ketiga X X plus Y kurang dari sama dengan 100. 100 ya. Yes.
atas apa? Yang C-nya. Yang ini kan? Iya. Di sini. Ini. Oh, 2,9. Ini digambarkan. Tiga C. Berarti berapa saja ini? 10,20. 80,10 kan? Iya. Ini 10 kan? 10,20. Terus berikutnya yang ini 10,90 ya. Sini 80. Oh, di sini 10,2. Yang sama yang ini yang 10,20 ini yang ini 10,20. Oh. Geografinya mana? Geografinya mana? Geser-geser saja kan bisa. Geografinya bisa. 10 kan ini ya? Ini? Berarti 10,9. Yang C juga itu tuh geser-geser saja. Saja berarti 80, yang 80 ya, 20. Berarti ini berapa? Tadi 10 Sama 10. tulis saja 10,9. Yang ini tadi berapa yang ini? 80,2. Panggal udah terjadi. Untuk permasalahan 1 sampai 4 saya tadi mencoba observasi beberapa yang memenuhi kendala, tapi tadi kita sudah sama-sama ternyata ya kalian sudah bisa menyelesaikan ya. Oke, dari 1 sampai 4 sudah terselesaikan semuanya kan ya? Oke, kalau sudah sekarang tinggal presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Kelompoknya menghadap sana. Oke, kalian langsung bareng-bareng ya. Model matematika di matematika, grafik di grafik, genetik sampai genetik. Presentasinya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan nama saya Wafda Siza, nama saya Salfani Sasanda, nama saya Sari Kismawati. Berikut adalah model matematika yang kami lakukan, yaitu fungsi kegalanya x lebih dari sama dengan 10, y lebih
yang kedua fungsi tujuannya ketemu 50.000 X plus 40.000 Y ya, seperti itu ya. Oke, terus untuk grafik daerah iuran penyelesaiannya semuanya kayak gini. Iya, kayak gini. Tidak ada perpanjangan kayak gini. Tetap gambar secara utuh ya, meskipun di HP-nya itu hanya yang daerah sini ya, seperti itu ya. Oke, ketemu titik pojoknya yang pertama ini 10,20, terus 80,20, 10,90, semuanya sama ya. Oke. Sehingga ketika dimasukkan ke titik pojoknya, ketemu nilai maksimumnya adalah 4.800.000. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa sales tersebut mendapat komisi maksimum adalah sebesar 4.800.000. Semuanya sama seperti itu. Oke, karena sudah tidak ada masukan lagi dari kelompok lain, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, dari semua pembahasan yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok, mari kita coba simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan kontekstual, yang pertama kita harus membuat dulu atau mengubah dulu permasalahan kontekstual menjadi model matematika. Dari model matematika yang ada, kemudian kita gambar grafik daerah himpunan penyelesaiannya ya, sehingga dari grafik DHP yang ada nanti kita akan menentukan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Kalau sudah ketemu titik-titik pojoknya, baru kita uji ke dalam fungsi tujuannya ya. Nanti tinggal kita simpulkan pertanyaannya itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Kalau nilai maksimum berarti yang nilainya paling banyak atau paling besar. Kalau nilai minimum berarti yang paling sedikit atau kecil. Seperti itu ya. Itu untuk penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel menggunakan uji titik pojok, seperti itu ya. Tidak ada masalahnya ya. Kalau tidak ada, ada satu soal yang harus kalian bacakan ya. Karena tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa di akhir pembelajaran ini saya akan melaksanakan sebuah tes seperti itu ya. Oke, silakan kalian coba kerjakan tes ini di lembar jawab yang akan saya sediakan. Silakan langkah pertama kalian buat matematikanya, terus gambar grafik DHP-nya bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya, seperti itu.
hasil post testnya kalian baik hasilnya ya. Oke, silakan dikumpulkan dari depan estafet, dari belakang estafet ke depan. Seperti itu. Ya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik ya. Sering-sering banyak latihan soal ya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kalian dalam mempelajari matematika ya. Karena tanpa kalian sering mengerjakan latihan soal matematika biasanya ya kemampuan kalian tidak akan terasa. Itu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan hari ini. Kita sudah membahas banyak tentang program linear dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear ya. Saya akhiri untuk pertemuan yang akan datang. Silakan kalian persiapkan materi tentang matrix ya. Oke, saya akhiri, ada salah kelirunya dari saya, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.